like a Polaroid love 사랑초스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when Halo semua, kami dari kelompok 6, kami akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Apa sih kerjasama internasional? Sebelum kita membahas, kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 6 dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Maharomi. Perkenalkan, nama saya Nila Rizka Malaysia Syarif. Saya Haula Deswita. Saya Bintang Rinjani. Saya Santi Oktaviani. Dengan guru pembimbing kami, Pak Wahyudi, SPD. Sekarang kita akan membahas tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional yaitu bentuk hubungan kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta menguntungkan. Setelah itu ada lingkup kerjasama ekonomi internasional. It's like a Polaroid love 사랑초스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when Pertama, perdagangan ekspor impor dalam bentuk barang dan jasa. Yang kedua, pertukaran faktor produksi, pertukaran tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dan yang ketiga ada hubungan utang piutang. It's like a Polaroid love 사랑초스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 Tujuan dari kerjasama ekonomi internasional apa? Tujuannya yang pertama ada meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Kalau manfaatnya gimana? Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional ada meningkatkan pendapatan negara, menjaga kestabilan harga dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran.
mempercepat pembangunan nasional, mempercepat alih teknologi. Ada juga lembaga kerjasama. Yang pertama itu Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, yaitu organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Tujuan dari ASEAN itu mempercepat pengembangan ekonomi, meningkatkan perdamaian, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Ada juga lingkup kegiatan ASEAN. Yang pertama itu di bidang ekonomi pendirian koperasi ASEAN. Kedua, bidang sosial budaya pelaksanaan politik olahraga se-Asia Games. Ketiga, bidang politik yaitu pengiriman dana ke negara-negara ASEAN. Keempat, bidang keamanan yaitu perjanjian zona di sekitar Asia Tenggara. Dan yang terakhir, bidang pendidikan yaitu penawaran beasiswa masuk pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara. Lembaga Kerjasama ASEAN Free Trade Area atau AFTA berdiri tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Wujud kesepakatan di bidang ekonomi yang dilakukan negara ASEAN untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dari AFTA: 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produktif yang kompetitif sehingga memiliki daya saing di pasar global. 2. Menarik lebih banyak investor di kawasan ASEAN. 3. Meningkatkan perdagangan antara anggota ASEAN. Lembaga kerjasama South American Free Trade Agreement atau NAFTA. Kesepakatan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara dibentuk tahun 1949
1992 aktif 1 Januari 1994. Lingkup kegiatan NAFTA di bidang perdagangan. Tujuan NAFTA menghilangkan hambatan-hambatan yang ada dalam perdagangan, misalnya menurunkan tarif impor. Yang kedua, meningkatkan investasi di kawasan Amerika